Semuanya selamat siang ya, atau selamat pagi, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Nggak kerasa sebetulnya anak-anak kita ini sudah 1 tahun mereka belajar secara mandiri itu di rumah. Sekolah sampai saat ini masih belum diperbolehkan untuk dibuka, tapi setelah 2021 ini vaksin sudah mulai didistribusikan, lalu kemudian gelombang kedua ini para pelayan publik itu juga sudah mulai dapat vaksin. Pak Nadiem akhirnya memberikan angin segar, kemungkinan Juli 2020 Juli 2021 itu nanti akan sudah mulai dibuka. Apakah ini dibuka secara serempak ataukah tetap bertahap? Itu informasi yang belum kita dapatkan. Tapi paling tidak ada informasi segar bahwa anak-anak kita itu nanti sudah diperbolehkan untuk masuk belajar dengan kawan-kawannya. Karena sesuai dengan pengamatan kami sebetulnya selama proses belajar di rumah itu paling enggak itu ada 5 kendala yang selama ini dihadapi oleh anak-anak didik kita ini. Yang pertama, mari kita simak bahwa sebetulnya selama kemarin belajar online ya, mereka belajar dari rumah, ada permasalahan tentang gawai yang tidak memadai. Gawai itu gadget ya. Tidak memadai ini mungkin dari segi fungsinya atau juga mungkin dari segi keberadaannya. Artinya, tahu kan ada berita anak yang itu harus kerja dulu atau mungkin, mohon maaf, orang tua ada yang terpaksa untuk mencuri untuk bisa beli HP, untuk bisa beli kuota supaya anak-anaknya itu tetap bisa belajar dari rumah. Ini ironis sekali ya, masalah ketersediaan gawai ini. Kemudian ada catatan lagi yang kedua, setidaknya itu ternyata ada aspek penting kalau sudah punya gawai, dia juga harus punya kuota, kan gitu. Ternyata juga sama, mirisnya adalah berita-berita yang kita terima, kadang ada beberapa orang tua yang dia profesinya adalah pedagang kaki lima, atau hal-hal yang sifatnya menjajakan jasa, atau jualan barang, tapi tidak setiap hari dia mendapatkan keuntungan, apalagi dalam pandemi seperti ini. Itu dia tidak bisa rutin untuk ngisi kuota. Sekali belajar aja kalau kita bisa pantau yang sebetul-betulnya belajar, paling enggak itu bisa dari mulai pagi sampai siang, paling enggak jam 7 sampai jam 12 itu sudah habis berapa banyak kuota, kan gitu, kuota internet. Nah makanya itu juga menjadi concern utama pemerintah akhirnya memberikan subsidi kuota gratis untuk para pelajar. Tapi tentunya mungkin juga enggak semuanya, karena kadang sinyal ini di beberapa daerah pun juga enggak mesti ada, kan gitu. Sehingga ini menjadi permasalahan yang ketiga, kadang itu ada HP-nya, ada kuotanya, tapi kadang nggak ada sinyalnya ya. Ini yang menjadi permasalahan. Jaringan itu dia tidak stabil, kadang nyambung, tapi kadang juga terputus. Lalu kemudian paling enggak ada permasalahan lagi, yaitu siswa itu sebetulnya karena merasa itu ada belajar di rumahnya sendiri, mereka lebih suka untuk bermain-main. Kadang kalau kelas yang kecil, kelas bawah sih nggak banyak sih ya kejadian seperti ini. Tapi kalau udah usia SMP, SMA, kadang itu dia ikut Zoom ya, tapi tanpa, artinya kameranya off, jadi cuman ada suaranya ya, ikut diskusi dan segala macam, tapi kameranya off dan kita nggak tahu dia itu sambil ngapain, sambil tiduran, sambil makan dan lain-lain, kan kita nggak tahu. Makanya kadang itu aspek bermainnya dia lebih banyak. Nah, poin yang kelima, kelemahan yang luar biasa adalah guru-guru kita ini banyak yang angkatan sepuh sebetulnya. Dan ketika tahu-tahu ada pandemi dan diminta untuk belajar dari rumah menggunakan gadget, nggak semuanya guru ini bisa mengoperasionalkan. Jadi guru-guru ini juga terkendala juga rupanya untuk melaksanakan proses pembelajaran ini. Nah, sebetulnya kalau bagi Anda semuanya yang belum tahu, proses pembelajaran di rumah ini sebetulnya ini balik lagi kayak konsep-konsep homeschooling, kayak konsep-konsep pendidikan informal sebetulnya. Jadi kalau bagi Anda yang belum pernah tahu atau mungkin sudah pernah tahu tapi hanya sedikit-sedikit gitu ya, saya ulas lagi. Sebetulnya proses pembelajaran homeschooling ini adalah proses pembelajaran yang memang menitik beratkan pada bakat dan minat siswa, kesukaan siswa.
Jadi anak-anak ini tetap belajar matematika, bahasa Indonesia, PPKN semuanya tetap belajar, tapi tidak ada patokan khusus. Artinya dia harus menguasai ini dan itu enggak. Tapi penguasaan ini lebih kepada aspek apa yang dia suka, apa yang pengen dia capai. Sehingga bagi Anda semuanya yang ingin atau tertarik dengan proses homeschooling, Anda bisa cek di profil kami, ada di deskripsi. Dan juga mungkin bagi Anda yang masih meragukan homeschooling itu bagaimana, lah kok kita belajar sendiri. Hey, kita 1 tahun kan tadi saya sudah bilang kita belajar online ya kan, itu nggak beda jauh sama kita belajar kayak proses homeschooling. Tapi kalau saya boleh mengatakan sebetulnya malah esensi pembelajarannya itu dia lebih pakem homeschoolingnya ketimbang pembelajaran online yang selama ini kita jalankan. Kenapa? Ya karena tadi itu kita tadi saya sudah menjelaskan ada 5 ya kelemahan minus-minusnya yang selama ini kita rasakan. Kalau HS nggak ada tuntutan khusus, yang penting pokoknya anak-anak ini belajar sesuai dengan program yang kita canangkan. Yang nyenangin siapa? Keluarga sendiri. Cara untuk membuat programnya bagaimana? Melihat kebutuhan anak, karakteristik anak, sama kira-kira nanti masa depan tantangannya apa nih yang harus dimenangkan. Catatan paling gampang nih, masa depan nanti akan dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan digital ya. Jadi kerjaan, model-model hal-hal yang sifatnya digital, dunia digital, semuanya pasti nanti akan mulai merebak. Nah, kenapa enggak anak-anak kita diarahkan ke sana? Padahal kalau kita lihat sekolah-sekolah formal pada umumnya, untuk mengantisipasi meledaknya nanti kebutuhan digital kayaknya sekarang belum ada sih. Anda boleh cek semua mapelnya, semua program pembelajarannya, ada nggak yang kira-kira mengarah ke sana. Kalau ternyata memang tidak ada atau mungkin ada tapi masih minim, itu sebenarnya peluang kita untuk melaksanakan proses pembelajaran secara sendiri atau homeschooling. Ijazahnya bagaimana? Gak usah khawatir, semuanya bisa dapat kok ya. Kunjungi aja profil kami di www.bintangmulia.org. Anda nanti akan bisa menggali lebih dalam apa itu homeschooling. Nggak usah khawatir untuk melaksanakan proses pembelajaran sendiri, karena Anda sudah 1 tahun melaksanakan itu bersama putra-putri Anda. Walaupun bedanya paling itu menggunakan gadget, kalau kita sekarang kita kelola sendiri. Jadi tanpa ada biaya untuk kuotanya, tanpa ada biaya untuk hal-hal lainnya yang memang tidak kita sepakati. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di video yang lain dari kami Bintang Mulia Homeschooling Kudus.